Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Yosi Santosa selaku Kepala SDN 3 Besisan, kepada Bapak Ibu Guru SDN 3 Besisan yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita dapat hadir dalam acara penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Ibu Bibit Riani, CGP Angkatan 11, dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam tidak lupa kita panjatkan selalu kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku pembawa acara akan membimbing jalannya acara pada pagi hari ini. Sebelumnya saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua sambutan Kepala SDN 3 Besisan. Yang ketiga yaitu materi yang akan disampaikan oleh Bu Bibit Riani. Yang keempat adalah doa dan penutup. Marilah Bapak Ibu Guru kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepada SDN 3 Besisan kepada Bapak Yosi Santosa SPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 3 Besisan. Alhamdulillah, waskurullah, pada pagi hari ini kita semua dapat mengikuti kegiatan, yaitu kegiatan dari salah satu guru kita, yaitu dari Bibit yang ikut program sebagai guru penggerak, yang pada pagi hari ini beliaunya ingin mengadakan mengadakan diseminasi yang berkaitan dengan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Bapak Ibu Guru, terkait budaya positif, saat ini alhamdulillah sekolah kita sudah menjalankan dengan lumayan baik, walaupun masih belum sempurna. Yang utama menurut saya budaya positif itu nanti yang ringan saja, yaitu anak itu misalnya kegiatan yang sering kita lakukan adalah sapa, salam, dan senyum. Itu termasuk juga budaya positif. Jadi dari hal-hal yang paling mudah itu jangan sampai budaya positif itu sampai misalnya terlupakan. Anak yang suka cemberut, mungkin salah satu kita tidak ada, itu sering diajari untuk bapak ibunya, diajari yang senyum, sapa, seperti itu. Mengucapkan yang sapa, dia kan kita biasa mengucapkan sapa pada bapak ibu guru, misalnya menyuruh anak-anak mengambil sesuatu di kantor, seperti itu. Itu hal-hal yang paling biasa. Yang jelas untuk Bibit ini menjadi suatu tanggung jawab yang luar biasa untuk istilahnya memberi contoh pada kegiatan budaya positif kepada teman-teman yang belum ikut program guru penggerak. Yang intinya nilai budaya positif itu nanti anak itu supaya bisa menjadi anak yang bisa kedepannya di masyarakat itu bisa mempunyai karakter-karakter yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan saat ini mengacu ke profil pelajar Pancasila. Yang jelas di situ di dalam P5 itu tentang budaya positif banyak sekali yang dimunculkan, yang untuk itu anak-anak wajib menjalankan semua
budaya positif yang ada di Berimandu. Untuk itu nanti dalam penyampaiannya nanti semoga bukan hanya cuma program-program saja, tapi bisa diaplikasikan ke murid-murid sehingga anak-anak didik kita bisa menjadi anak yang mempunyai akhlak yang bagus, kelakuan yang bagus, perilaku yang bagus, dan anak nanti bisa menjadi di masyarakat, bisa menjadi istilahnya menjadi penggerak sesuatu yang bernilai positif juga, seperti itu yang saya harapkan. Semoga kegiatan nanti bisa berjalan dengan lancar dan mempunyai dan bisa membuahkan hasil yang nyata di lingkungan sekolah kita, sehingga kita dapat bekerja dengan nyaman, dengan melihat anak-anak yang mempunyai karakter bagus, itu bisa menambah kenyamanan kita, menambah istilahnya betah kita di sekolah, sehingga kita tidak jenuh mengajar dan selalu senang gitu ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada beliau Pak Yosi atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu materi inti yang akan disampaikan oleh Bu Fitriani. Kepada Bu Fitri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Yudi Santoso, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SDN 3 Pisan. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa berada dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di hari yang nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang kami hormati, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir di ruangan ini karena telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan saya, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebenarnya kegiatan ini adalah untuk memenuhi tugas saya di modul 1.4, yaitu berbagi ilmu. Selama saya mengikuti program guru penggerak ini, untuk tugasnya adalah berbagi ilmu kepada rekan kerja atau Bapak Ibu guru yang satu sekolah, gitu ya Bapak Ibu. Sebenarnya saya malu Bapak Ibu karena ilmu saya terus terang saja mungkin masih kurang dibanding Bapak Ibu guru semuanya yang sangat luar biasa. Tapi karena ini namanya tugas, saya harus melaksanakannya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti dapat bermanfaat untuk sekolah kita, untuk murid impian kita, dan visi yang ada di sekolah kita ini dengan budaya positif tersebut dapat terwujud nih Bapak Ibu. Langsung saja, sebelum ke materinya, saya akan memberikan video pematik Bapak Ibu yang mungkin nanti dapat menjadi inspirasi kita dalam mendisiplinkan dalam budaya positif, dan dari video tersebut nanti kita dapat mengambil nilai dari segi positif maupun dari segi negatifnya. Mari kita saksikan video berikut ini secara bersama-sama. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil yang pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian tidak apa? Hah? Dan yang mau dengar kan? Kenapa masih ada yang terlambat?
Kira-kira jadi tahu kemana kayak mungkin hari ini tidak masuk ibu karena takut tidak kasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk ke kelas. Sudah terlambat mau lagi. Kelas depanku. Kenapa? Berdiri dulu. Kali ini kita tidak terlambat, sudah terlambat kelas buku. Kok tidak masuk kok kemana? Sekarang jelaskan kau kepada kita semua di sini, kenapa kau selalu terlambat dan malam hari kau tidak masuk? Saya jelaskan kau. Bicara kau. Saya. Kau dengar teman-teman, karena dari saya, kalian semua tidak belajar. Hal pertama, saya terlambat karena rumahku tidak berjaga. Harus ke atas rumah sakit sebelum pergi sekolah. Hal kedua, saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit suatu makanan mamaku pergi ke sekolah. Hal ketiga kemarin, saya tidak masuk sekolah. Sebelum pikir keluar, apakah tergetar hatimu di dunia namun terjatuh, tak ada tempatku mengadu, dan ku dalam sendiri. Terus dari tinggal, tidak apa-apa tak masuk sekolah hari ini. Pikiran kalian semua matematika. Lepaskan Pak, lepaskan, lepas. Pikiran kita menunggu Pak, hukum Pak. Apakah tergetar hatimu di dunia namun terjatuh? Terima kasih Bu. Penuh dengan haru ya Bu. Saya melihat film ini itu sudah sering kali tetap saja meneteskan air mata. Mungkin dari secuplik video ini ada dari Bapak Ibu guru yang dapat memberikan gambaran dari isi puisi tersebut. Monggo, sinten yang berkenan. Pak Surani, monggo. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya. Suatu gambaran yang menggambarkan bahwa kita itu harus senantiasa melihat sesuatu dengan jeli, dengan teliti, sehingga tindakan atau sikap kita terhadap sesuatu itu bisa mengambil sesuatu yang tepat atau presisi, sehingga tidak melukai baik diri kita sendiri terlebih pada orang lain. Jadi suatu gambaran yang sangat bagus, sangat positif saya rasa untuk sebagai perenungan terhadap apa ya,
dan perlu dibiasakan bukan hanya sekali itu, karena itu sangat bagus sehingga kita bisa akurat di dalam mengambil sikap saya rasa seperti itu. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Surani. Kita memang harus teliti ya Pak Surani dalam mengambil sikap. Selanjutnya langsung ke budaya positif. Apa itu Bapak budaya positif itu? Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai apa saja Bapak Ibu yang diterapkan di sekolah itu? Apakah disiplin? Perlu Bapak Ibu di sekolah kedisiplinan? Wajib ya Bapak Ibu. Terus apa lagi Bapak Ibu? Nilai apa saja yang harus diterapkan di sekolah selain kedisiplinan? Kesopanan ya. Terus kemarin tanggung jawab. Ya banyak sekali nilai-nilai yang harus diterapkan di sekolah kita. Itu adalah budaya positif nih Bapak Ibu. Dalam budaya positif ini ada 6 inti Bapak Ibu. Yang pertama ada disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol guru, dan yang keenam segitiga restitusi. Dari keenam ini yang sering kita terapkan itu yang mana Bapak Ibu? Mungkin yang nomor 6 ya Bapak Ibu. Restitusi segitiga ya bagus. Segitiga restitusi ya. Tapi cuma beda saja namanya, gitu ya Bapak ya. Langsung slide selanjutnya yaitu kita melakukan kegiatan Bapak Ibu. Kegiatannya itu adalah saya minta bantuan dari Bapak Ibu guru dua orang untuk maju ke depan. Di mana yang satu nanti Bapak Ibu guru yang satunya mengepalkan tangan. Nah setelah itu membayangkan di kepala tangannya itu adalah sesuatu yang berharga bagi dirinya. Membayangkan bahwa dalam kepala itu adalah sesuatu yang berharga. Sedangkan guru yang lainnya itu tugasnya membujuk, boleh membujuk, merayu gombal ya, merayu terus menghardik boleh, bahkan menawari dengan uang juga boleh Bapak Ibu, seperti itu ya. Monggo, sinten yang berkenan Bu Eni sama Bu Yati monggo. Aku bukan perayu gombal. Iya, sih bener lagi. Supaya kepalanya di dalamnya jadi terbuka. Itu. Biasa makanya juga gimana Bu? Kita diberi waktu 5 menit. Ini seperti apa toh? Bu Heni.
Weni, kemarin ada sesuatu yang mungkin Weni tahu atau tidak. Ada lomba balap balap. Nah, terus saat balap kemarin kan kita nggak boleh berpegangan, nggak boleh. Nah, coba boleh memberikan contoh bagaimana tangannya kemarin. Tangannya kemarin ayo. Nggak boleh, gitu kan berarti kan jotos gitu. Nggak boleh. Sambil mengerti. Gue ini kalau tidur itu tangannya gimana? Kalau tidur sebenarnya ilmunya saya kalau tidur kan harus telentang tangannya di Terima kasih Bapak Ibu. Akhirnya gue ini terwujud dengan jajan dari Mbak Arya. Iya Bapak. Dari kegiatan tadi itu yang mengontrol, membuka dan menutupnya tangan kita itu siapa Bapak Ibu? Diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Yang mengontrol, membuka dan menutupnya. Meskipun itu barang berharga, itu yang mengontrol tetap diri kita sendiri. Nah, selanjutnya nih, ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ini jelas pemikirannya salah ya Bapak Ibu. Karena yang mengontrol murid itu adalah murid itu sendiri. Panjenengan memberikan tugas kepada murid. Terus murid itu mengerjakan atau tidak mau mengerjakan itu, yang mengontrol tetap murid sendiri. Makanya kita sering memberi PR, anak-anak tidak mengerjakan. Ini karena yang mengontrol itu adalah murid kita sendiri. Jelas ini adalah pemikiran yang salah. Kalau ilusi guru mengontrol murid ini jelas salah ya. Terus yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini adalah pemikiran yang tidak benar Bapak Ibu. Karena ketika kita memberikan kritikan, membuat murid kita merasa bersalah, itu bukan akan menguatkan karakter mereka. Justru ini akan membuat mereka minder, tidak percaya diri. Ini Bapak Ibu. Ini ada yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ini contohnya ketika anak diberikan tugas dan mampu mengerjakan tugas yang kita berikan. Itu kita biasanya memberikan suatu hadiah, memberikan penghargaan. Itu adalah penguatan positif yang bukan penguatan positif Bapak Ibu. Itu justru akan membuat anak didik atau peserta didik itu akan tergantung pada hadiah yang kita berikan. Begitu Bapak ya. Kalau kita memberikan hadiah kepada peserta didik atas kerja payahnya, itu justru akan membuat mereka tergantung pada hadiah yang kita berikan, sehingga mereka juga menjadi tidak kreatif seperti Bapak Ibu. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, ini juga pemikiran yang kurang benar, karena yang mengontrol tetap anak sendiri. Selanjutnya, merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol.
tentang dunia Bapak Ibu. Dalam stimulus respon tentang dunia itu realitasnya kebutuhan kita itu sama. Sedangkan dalam teori kontrol tentang dunia, pada kenyataannya itu kebutuhan kita itu berbeda. Antara saya dan Bu Eni kebutuhannya jelas berbeda. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda tentang dunia. Pasti berbeda, tidak sama ya. Terus yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu dari stimulus respon. Sedangkan dengan teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika anak melakukan sesuatu perilaku yang kurang baik dianggap kesalahan. Dalam teori kontrol itu semua perilaku itu pasti ada tujuannya. Ya. Dalam stimulus orang lain bisa mengontrol kita. Dan ini pemikiran yang salah karena yang dapat mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Pemaksaan adalah pada saat bujukan gagal. Ini dalam stimulus respon. Sedangkan dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan yang baru. Untuk menciptakan hal yang baru kita harus berkolaborasi, baik dengan rekan sejawat ataupun dengan yang lainnya. Dalam stimulus yang terakhir, model berpikir menang dan kalah. Sedangkan dalam teori kontrol itu model berpikirnya menang dan menang. Tidak ada salah, tidak ada benar, tapi ada menang dan menang, benar dan benar. Itu dalam teori kontrol. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ini adalah disiplin positif Bapak Ibu. Disiplin positif itu adalah suatu cara untuk menumbuhkan kesadaran tanpa adanya reward, tanpa adanya penghargaan ataupun hukuman. Ini adalah definisi dari disiplin positif. Nah, kalau kita ingin mendisiplinkan murid kita, itu tanpa ada embel-embel penghargaan atau reward atau hukuman. Gitu Bapak Ibu ya. Apakah selama ini kita sudah menjalankan disiplin positif yang seperti itu Bapak Ibu? Saya yakin di sini tidak pernah menghukum. Bapak Ibu gurunya tidak pernah menghukum peserta didik ketika peserta didik melakukan kesalahan. Ini Bu? Ini Bu ya? Ini. Tidak dihukum ya Pak. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal dari disiplin positif itu terletak pada profil pelajar Pancasila yang didahulukan Pak Kepala Sekolah tadi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada 6 elemen yang biasanya kita nyanyikan bersama lagi Bapak Ibu. Coba kita nyanyikan lagi Bapak Ibu ya. Misalnya bukan kepangan, oke? Monggo bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Satu kali lagi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah itu nilai-nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila itu
ya adalah yang akan kita terapkan dalam disiplin positif. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3, Bapak Ibu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dewasa itu biasanya motivasi perilaku manusianya ada di nomor berapa, Pak Ibu? Nomor 1 ya? Iya. Iya Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan seperti halnya panjenengan datang ke sekolah disiplin supaya tidak ditegur sama bapak kepala sekolah. Mungkin apa mungkin? Terus lagi mau mengerjakan SKP karena takut TPP-nya tidak cair. Gila? Enggak, biasanya itu ya. Iya, motivasi orang dewasa itu biasanya berada di nomor 3. Gila. Bukan nomor 1 ya, berarti nomor 3 ya. Sebagian. Oke, sebagian. Ngoten Pak Yesi. Lihat dulu, terima Pak Yesi. Nomor 2. Pak Yesi mendapatkan imbalan. Mantap, oke. Masuk aja Pak. Iya. Terus selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Mendisiplinkan murid tapi dengan identitas gagal, yaitu dengan hukuman dan memberikan penghargaan. Kenapa ini disebut sebagai identitas gagal? Karena dengan memberikan hukum biasanya itu mengakibatkan apa Pak? Cedera boleh, masuk, menyakitkan, ya kan? Murid kan, apakah murid senang kalau kita hukum? Tidak, ya ini makanya dikatakan identitas gagal karena dengan hukuman itu menyakitkan bagi murid. Terus tidak nyaman, murid akan menjadi takut. Ya punya Bapak Ibu. Terus memaksa, hukuman itu sifatnya memaksa. Kalau tidak dijalankan, tambah lagi, betul ya? Iya. Ditambah lagi hukumannya. Terus lagi murid menyembunyikan kesalahan. Dari hukuman itu mengakibatkan murid menjadi menyembunyikan kesalahannya. Tidak berani untuk jujur. Ini loh Bu ini. Ya. Terus murid menjadi rendah diri. Ini adalah ketika kita memberikan hukuman kepada peserta didik kita. Sedangkan kalau kita dengan penghargaan itu tidak efektif juga. Terus merusak hubungan karena dengan kita memberikan penghargaan akhirnya teman yang lainnya menjadi iri. Kalau gitu dapat hadiah dari Pak Yosi, apa ya bisa? Seperti itu Pak Yosi. Ini Pak Yosi ya. Jadi sulit Pak Yosi untuk mendisiplinkan anak-anak ya. Serba salah. Ribon. Konsep ini ya serba salah. Ribon maksudnya Pak Yosi. Menurut saya juga serba salah. Gimana kalau serba salah gimana Pak Yosi? Kadang itu kalau tidak ada yang tidak menyakitkan anak itu tidak ingat. Oh gitu. Itu ya. Iya. Sakit yang tidak menyakitkan. Sakit yang tidak menyakitkan itu ya. Sakit tapi tidak menyakitkan. Belum terangkan daerah. Gitu. Oke. Berarti berarti ini perlu masih ya, oke, ya. Cuma beda bungkus kalau saya. Bungkusnya kalau saya itu saya tidak mendukung, saya mendidik. Oke, masuk ya. Ternyata loh di sini semuanya kritis banget ya. Iya, betul. Tapi nanti kemungkinan ada konsep disiplin tapi yang lebih halus lagi Bapak Ibu ya. Terus ini yang
penghargaan yang ketiga yaitu mematikan kreativitas anak. Dengan kita memberikan penghargaan itu akan mematikan kreativitas anak. Anak tidak menjadi kreatif, Bapak Ibu. Terus menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Ya. Dan selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah ini dikatakan dengan identitas sukses, Bapak Ibu. Disiplin dengan identitas sukses. Apa itu? Yaitu dengan konsekuensi dan juga dengan restitusi. Nah ini Pak Yosi. Nah yang bisa disebutnya ini Pak. Konsul ini Bu ini membantu saya karena betul Bu ini kan juga calon guru penggerak di BPI Angkatan 7. Oke, jadi saya ada yang membela. Selanjutnya ini dalam konsekuensi yaitu penguatan jangka pendeknya. Perlu monitoring berkelanjutan dengan apabila kita mendisiplinkan anak dengan memberikan konsekuensi ini. Stimulus, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini dengan konsekuensi. Kalau dengan restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah ini. Nah. Kalau ke anak tapi stimulus sudah ada efek itu lebih masalah. Terus yang kedua fokus pada pemecahan masalah. Nah ini ketika iya betul sebenarnya berkaitan dengan ini. Fokus pada pemecahan masalah. Dengan restitusi ini fokus pada permasalahan masalah. Terus murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Nah ini sesuai dengan yang kegiatan pertama tadi ya. Murid menjadi lebih bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Ini dengan restitusi dikatakan dengan disiplin identitas sukses. Ini dengan restitusi seperti itu Bapak Ibu. Sekarang konsep disiplin pendekatan restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nih, yang paling tepat itu yaitu dengan menanamkan disiplin positif itu dengan restitusi. Pendekatan restitusi Bapak Ibu. Pengertian restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Husain 2004. Pengertian restitusi itu seperti itu, yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Dan untuk ciri-ciri restitusi tersebut adalah bukan untuk menembus kesalahan, bukan untuk menembus kesalahan, tapi melainkan untuk belajar dari kesalahan. Ini adalah ciri-ciri dari restitusi. Terus memperbaiki hubungan, memberikan tawaran, bukan paksaan. Nah, dari restitusi ini tidak memaksa, tetapi menawarkan. Terus restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, introspeksi diri Bapak Ibu. Dalam restitusi itu anak diajak untuk berintrospeksi diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa kebutuhan yang belum terpenuhi dari peserta didik tersebut kok sampai melakukan seperti itu? Itu adalah tugas kita untuk mencari kebutuhan yang belum terpenuhi dari peserta didik. Terus restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah ini fokus pada karakter anak bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi-solusi dalam memecahkan persoalan yang dihadapi oleh peserta didik kita atau murid kita. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah
ciri-ciri dari restitusi yang merupakan pendekatan atau menanamkan disiplin positif yang baik gitu Bapak Ibu ya. Selanjutnya perbedaannya ini contoh kasus saja, diberikan contoh kasusnya ya Bu. Siswa ketika kita menerima siswa sering tidak mengerjakan PR ini Bu ini. Ini kita mengeluhkan bukan Bu ini saja. Sepertinya Bapak Ibu guru di sini banyak mengeluhkan peserta didiknya tidak sudah dikasih PR tetapi tidak mau mengerjakan PR. Ini Bu Suyati. Iya. Nah itu. Ketika kita memberikan hukuman, guru menghukum siswa yang tidak mengerjakan PR tersebut dengan hormat bendera selama 10 menit. Tapi alhamdulillah di sini tidak pernah nih Bapak Ibu nih. Tidak pernah menghukum seperti itu. Tidak ada manfaatnya, betul Bu ini tidak ada manfaatnya. Malah justru membuat murid akan dendam ini ya. Murid menjadi ditambung saja. Tapi dari dampak ketika kita memberikan hukuman kepada anak-anak kan menyakitkan. Bisa kita lihat kita mengacu ke belakang 20 tahun yang lalu. Saat kita tidak mengejar dan sama guru kita biasa kita dihukum, bermain bendera seperti itu. Akhirnya apa banyak kita takut tidak mengerjakan PR. Dulu ada kejauhan, tapi sekarang anak tidak dihukum. Wah soal ngomongin bendera lagi. Karena tidak ada efek bendera sama sekali. Gitu ya perlu ini diterapkan terus untuk sejenis hukuman itu juga apa ya bilangnya? Yo diterapkan tapi tidak rela katanya. Kalau kita mengatur keramaan terlalu lama kita anak itu itu apa ya? Seperti dulu itu seperti orang ngaji ya. Terlalu kita. Coba mengajar daerah pegunungan, pikiran dengan karakter anak, pulang sekolah sudah ngalir, pulang sekolah sudah merosi susu. Beda dengan Jakarta, pulang sekolah pegang buku, pulang sekolah tidak apa yang beda. Tapi anak-anak baiknya bahwa maksudnya ini menggunakan restitusi, ya seperti itu ya. Terus kalau dengan konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat apabila anak tidak mengerjakan PR, nanti pada waktu jam istirahat disuruh mengerjakan 3 kali lipat, itu sudah konsekuensi seperti itu. Terus guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini sebenarnya juga menghormati peraturan juga Pak dengan konsekuensi. Kalau kita dengan restitusi, ketika kita menemui siswa yang sering tidak mengerjakan PR, dengan restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas dirinya. Karena biasanya sebelum pelajaran dimulai itu, apakah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas? Iya. Nah, itu nanti kita menanyakan ketika anak melakukan suatu tindakan yang kurang benar, itu kita menanyakan keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas kan dibuat seluruh warga kelas, bukan siswa saja Bu, tapi seluruh warga kelas, siswa dan bapak ibu dan gurunya ya. Dalam restitusi guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Terus guru terbuka, siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini adalah dengan restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi, Bapak Ibu. Yang pertama tadi guru sebagai penghukum, katanya Pak Yosi perlu itu menghukum, Pak Yosi kata Yosi, tapi tidak keterlaluan gitu ya, tidak menyakitkan, menyentuh perasaan. Kalau menyentuh perasaan itu membuat merasa bersalah.
Terus guru membuat rasa bersalah. Guru sebagai teman. Guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir guru sebagai manajer. Ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Selanjutnya video lagi Bapak Ibu menonton video dari 5 posisi kontrol restitusi tadi. Ini ketika kita mendisiplinkan murid. Nih, yang pertama ini sebagai punggung. Yang pertama ini disebut sebagai punggung. Monggo kita saksikan. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekalian kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadus, Gimana Pak Yosi? Saya dari video ini gurunya itu waktu hukuman itu terlambatnya berapa kali? Kalau seperti marahnya itu kitanya terlambat tiap hari itu sudah ratusan kali. Paham seperti itu masuk akal. Tapi kalau cuma sekali nggak mungkin seperti itu. Jadi kan itu. Oke, terima kasih. Pilih tetap. Iya, ini orangnya sering iya anak-anak menjadi bapak emosi. Kan bisa loh, kita manusia biasa bisa emosi juga. Terlalu kakak dia aja loh. Itu pernah buat pakainya katakan mau sembilan loh, mutas ya. Kalau sekali ya bahkan menyimpan Selanjutnya sebagai rasa bersalah ya Bapak Ibu. Nah, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti kita yang disebut bapak kepala sekolah. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Aduh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu sebut bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa kalau begitu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Kita harus apa coba? Maaf Bu. Maaf kali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu sebut bapak kepala sekolah. Karena sikap sekolah. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi ini posisi guru mencari kesalahan Bapak Ibu. Seperti itu ukurannya. Terus selanjutnya sebagai teman. akan bersalah. Ini akan Ini sebagai teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Selamat pagi ya, sayang. Iya Bu. Habis guru saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak jam. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya bangun tadi. Jadi biar bisa rincang setelah itu
sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah, sana masuk sekolah, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini nadanya beda Pak ya daripada yang menghukum tadi. Kalau yang menghukum tadi lebih tegas, tapi kalau sebagai teman itu nadanya lebih lembut. Kolaborasi. Kolaborasi. Nadanya seperti nada tiga tapi hubungannya. Oh gitu. Oke. Sekarang yang terakhir. Oke. Sekarang satu lagi Pak, satu kali lagi itu guru sebagai Tentu saja. ini sebagai pemantau. Oke. Kita tentang jam berapa kita harus Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Mari kita tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal sholat pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 waktu istirahat, kamu harus tinggal di kelas, misalkan tidak tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ada konsekuensi dari Dan yang terakhir sebagai manajer. Sebagai manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Iya, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, yang menang sekolah yang mana yang kita meningkatkan? Saya sendiri dan orang lain mungkin yang Bu. Setuju. Jadi, apakah mungkin saling mengurangi tersebut? Iya, Bu. Saya ini Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau mengenai pengalaman di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu Nadia. Kira-kira akan melakukan alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Yang tetap dibuat contoh adalah Naren. 1 untuk 5 posisi kontrol. Yang paling tepat itu yang mana? Sebagai manajer ya, lebih anak tersebut lebih bisa introspeksi diri, mau mengakui mau memperbaiki kesalahannya. Gitu. Selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa kok tidak peraturan kelas?
Apa bedanya Bapak Ibu keyakinan kelas dan peraturan kelas? Hampir sama. Bu ini berikan tanggapannya coba Bu ini. Menurut saya keyakinan kelas dan peraturan kelas itu hampir sama. Hanya bedanya peraturan kelas itu biasanya sudah tercipta sebelum anak-anak itu ada di kelas. Dan seperti itu atau yang dibuat oleh sekolah dan bapak ibu gurunya. Sementara keyakinan kelas itu adalah atas kesepakatan anak-anak peserta didik kita dengan gurunya. Terima kasih ya betul Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas itu dibuat peserta didik bersama guru. Sedangkan kalau peraturan sekolah, peraturan kelas itu biasanya yang membuat gurunya saja. Iya Pak Ibu. Ya. Lebih kok efisien yang keyakinan kelas atau yang peraturan kelas Bapak? Anak-anak kalau keyakinan kelas kan anak-anak dilibatkan. Jadi nanti ketika anak melakukan kesalahan, kita menanyakan kepada anak tersebut apa keyakinan kelas kalian. Kan anak-anak dilibatkan dalam membuat keyakinan itu. Lebih efektif yang keyakinan ya. Ini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Karena apa Bapak Ibu? Untuk keselamatan, menjaga keselamatan. Tapi kita tidak membuat peraturannya, yang membuat polisi ya. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa Bapak Ibu? Karena kebersihan. Ya. Ini apakah peserta didik diajak untuk membuat keputusan peraturan seperti ini? Tidak. Makanya seperti dikatakan peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Oke. Gini bagi Bapak Ibu. Terus selanjutnya, ini kegiatan membuat keyakinan kelas di kelas saya Bapak Ibu, di kelas 5. Yang pertama berdiskusi tentang peraturan atau keyakinan apa. Setiap anak ini saya suruh membuat 2 keyakinan kelas karena jumlahnya cuma 4, jadinya ada 8 keyakinan kelas. Nanti juga diseleksi lagi dari keyakinan kelas anak-anak tersebut. Terus yang kedua, anak-anak menyusun peraturan menjadi keyakinan. Setelah anak-anak menyusun peraturan, terus dirubah menjadi keyakinan kelas. Anak-anak pertama menyusun peraturan, setelah menyusun peraturan dirubah menjadi keyakinan kelas secara bersama-sama, diskusi secara bersama-sama. Terus ditempelkan Bapak Ibu. Setelah kita membuat keyakinan kelas bersama murid kita itu ditempelkan. Dan kalau bisa ditandatangani ya. Bu ini gitu ditandatangani nomor Bu. Kalau bisa ditandatangani biar anak-anak itu lebih semangat. Kalau ada tanda tangannya itu lebih semangat Bu. Seperti itu. Ini ditempelkan di masing di dekat di tempat yang mudah atau sering dilihat oleh anak didik kita. Selanjutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas ini? Dalam membentuk keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan. Keyakinan kelasnya sedikit saja, biar mudah diingat, jangan terlalu panjang. Cukup sedikit saja biar anak-anak mudah untuk mengingatnya. Berupa pernyataan universal, dapat diterapkan di kelas. Nah, ini keyakinan itu harus dapat diterapkan di kelas kita. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dibuat dalam bentuk positif, seperti hanya jangan datang terlambat. Itu seharusnya bagaimana Bapak Ibu? Iya, datang tepat waktu. Jangan membuang sampah sembarangan, seharusnya buanglah sampah pada tempatnya itu. Kalau keyakinan itu dibuat dalam bentuk kalimat positif.
semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Semua siswa itu dilibatkan Bapak Ibu, sehingga mereka merasa membuat keyakinan itu ya Bapak Ibu, dan akan berusaha untuk melaksanakan keyakinan yang telah dibuat bersama. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser itu ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kalau bertahan hidup itu biasanya apa? Iya, sandal, pangan, papan, seperti itu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika anak melakukan suatu kesalahan ya Bapak Ibu, pasti ada kebutuhan dasar dari anak tersebut. Itu ada yang belum terpenuhi ya Bapak Ibu. Berarti tugasnya kita untuk mencari kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dari anak tersebut. Seperti halnya anak ini kok di waktu kita menerangkan kok tidak semangat. Kenapa anak? Berarti tugas kita mencari kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi dari anak tersebut. Itu adalah tugas guru ya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Mungkin dari peserta didik itu metode yang kita gunakan kurang menyenangkan, atau mungkin anak tersebut tidak menyukai dengan pelajaran yang, atau mungkin agama, atau mungkin bahasa Inggris seperti itu Bapak ya. Kita harus mencari kebutuhan dasar dari anak tersebut yang belum terpenuhi itu apa, sehingga anak melakukan sesuatu perilaku yang tidak sesuai. Selanjutnya segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 langkah ya Bapak. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Langkah yang pertama menstabilkan identitas itu kita semua akan melakukan hal tidak terbaik yang bisa kita lakukan. Pertanyaannya adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukannya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu biasanya kalimatannya dalam menstabilkan identitas. Terus validasi tindakan yang salah. Ini semua perilaku memiliki alasannya. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Pasti ada alasannya. Coba jelaskan sama ibu guru. Ini adalah validasi tindakan yang salah. Terus menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Motivasi internal itu motivasi yang timbul dari diri kita, dari kemauan diri kita sendiri Bapak Ibu. Hanya kita harus membuat keyakinan salah Bapak Ibu ya. Selanjutnya ini adalah restitusi saya terhadap muridnya Bu ini. Bukan murid saya tapi muridnya Bu ini. Ini artinya biasanya kan bertengkar sama temannya ya Bapak. Ini restitusi yang saya lakukan dengan Alfian. Ekspresinya pas Pak. Kita di sini ada masalah.
Yaitu dengan bukan dengan kekerasan Pak Yasin. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi materi inti yang disampaikan oleh Ibu Desiani. Semoga kita sebagai pendidik akan mewujudkan peserta didik di masa emas pada tahun 2045 akan terwujud nih Bapak Ibu. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya tutup, nanti selanjutnya adalah doa yang akan disampaikan oleh Bapak Surani. Dari saya, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.